Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) mengakomodasi putusan Mahkamah Agung mengenai penghitungan batas usia calon kepala daerah. Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, mengatakan pihaknya akan mengikuti putusan tersebut. Hasyim juga menyebut pelantikan pasangan terpilih harus dilakukan pada 1 Januari 2025. Keterpenuhan syarat usia calon harus telah genap berusia 25 tahun bagi calon bupati, wali kota, dan wakil bupati, serta wakil wali kota, dan harus sudah genap berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 1 Januari 2025. Ujar Hasyim melalui keterangan tertulisnya. Langkah KPU mengakomodasi putusan MA menjadi karpet merah bagi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk maju di Pilkada 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai putusan Mahkamah Agung mengenai batas usia calon kepala daerah polanya sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ada pola yang persis sama sebenarnya soal kemungkinan Kaesang maju dalam Pilgub Jakarta. Terutama misalnya ketika ada putusan dari Mahkamah Agung di mana umur 30 tahun saat pelantikan itu kan sebenarnya mengarah kepada satu orang yang sangat potensial untuk maju dalam Pilgub. Karena kalau kita melihat per hari ini nyaris tak ada orang yang umurnya 30 tahun siap untuk maju dalam Pilgub, ya, apalagi Pilgub yang selalu dianggap sebagai Pilgub rasa Pilpres seperti Jakarta. Nah, yang kedua tentu karena ini variabel anaknya presiden, maka pasti pola-polanya seperti yang terjadi dalam Pilpres. Ada putusan MK, kemudian umur 40 tahun tidak cukup, tapi syarat sebagai kepala daerah kemudian bisa maju. Ini kan sama polanya, Mas. Kaesang Pangarep menyebut ia belum pasti akan maju atau tidak di Pilgub Jakarta meski putusan Mahkamah Agung memungkinkan untuk maju. Namun menurut Kaesang, putusan itu belum masuk ke dalam peraturan KPU. Jadi ini kan kalau kita lihat dulu, kalau melihat dari peraturan yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan untuk maju. Tapi itu kan belum masuk ke PKPU. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana, maksudnya dari PKPU sendiri apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak, itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut-ikut. Sejumlah partai politik tertarik mendorong Kaesang Pangarep untuk maju di Pilgub Jakarta. Terlebih partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Partai Amanat Nasional mempertimbangkan Ketua Umum PSI itu untuk maju di Pilgub Jakarta jika Ridwan Kamil batal maju di Jakarta. PAN berencana menduetkan Kaesang dengan kadernya, yakni Zita Anjani. Ya, kalau di internal partai untuk DKI PAN hanya satu nama, Zita Anjani. Nah, berpasangan siapa? Semua terbuka, termasuk dengan Mas Kaesang. Yang lain juga sedang kami bangun komunikasi. Intinya saya bilang tadi, karena DKI ini sangat dinamis dan menjadi sentral semua isu, ya tentu kami ingin menang. Dan menang dengan siapa itu yang sedang kami godok. Jadi kalau dengan Mas Kaesang ya boleh juga. Dengan yang lain juga kami bangun komunikasi. Partai Gerindra mengakui ada pembahasan antara Presiden Joko Widodo dengan partai di dalam Koalisi Indonesia Maju soal nama Kaesang yang akan maju di Pilkada. Namun Muzani bilang, pembicaraan masih terkait penjajakan paslon, belum penentuan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusul di Pilkada Jakarta. Karena waktu pendaftaran Pilkada yang terbilang masih cukup lama. Ya, karena waktunya masih cukup panjang jika terus dilakukan exercise. Coba kalau ini. Apa tanggapan dari Pak Presiden, Pak? Tanggapan dari Pak Presiden bagaimana mengenai pembahasan dengan Mas Kaesang? Tadi sih nggak bahas itu. Nggak, maksudnya sebelumnya. Pembahasan dengan Mas Kaesang. Karena kemarin Sekjen PKS bilang nyodorin nama. Saya belum nanya kepada Pak Jokowi tentang nama itu. Sebelumnya Mahkamah Agung mengubah ketentuan syarat calon kepala daerah dari yang berusia paling rendah 30 tahun untuk tingkat provinsi dan 25 tahun untuk tingkat kota kabupaten, terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. MA mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Partai Garuda. Tim Liputan, Kompas TV.
Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) mengakomodir putusan Mahkamah Agung mengenai batasan usia calon kepala daerah. Lantas, bagaimana dengan peluang putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, maju di Pilgub Jakarta pasca putusan Mahkamah Agung? Akan kita bahas bersama dengan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Kang Ujang, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Mbak Cindy. Alhamdulillah. Kang Ujang, ini pasca putusan MA, Kang Ujang melihatnya apakah ini juga sebagai karpet merah yang semakin membuka peluang untuk putra Pak Jokowi untuk maju di Pilgub Jakarta? Iya, kan tidak ada hujan, tidak ada angin ya. Keputusan itu ya muncul walaupun memang ada yang menggugat. Tetapi itu adalah bagian daripada strategi untuk memuluskan, memberi karpet merah gitu ya, jalan tol kepada Kaisang. Dan ini kan sebenarnya kalau bahasa saya tanda petik ya modusnya sama ya dengan persoalan di Mahkamah Konstitusi begitu. Bedanya ya lembaga negaranya saja, yang satu MK, yang satu Mahkamah Agung. Tetapi apapun itu saya melihat bahwa ya itulah lembaga kita di Republik ini kepentingannya bukan kepentingan kenegaraan, kepentingannya masih kepentingan ya pribadi, kelompok, golongan, kekuasaan. Sehingga kita melihat bahwa apa yang menjadi keputusan Mahkamah Agung itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, publik menuduhnya gitu ya, publik menilainya bahwa itu adalah untuk memuluskan Kaisang untuk bisa maju sebagai calon gubernur yang tadinya akan tidak memenuhi syarat karena belum usia 30. Tetapi ketika pasal itu dikabulkan dan dibatalkan, maka ya Kaisang punya kesempatan untuk bisa menjadi calon gubernur, baik di daerah khusus Jakarta, di Jawa Tengah atau di tempat lain. Yang jelas ya mereka payung hukumnya dulu direbut, payung hukumnya dulu disahkan, sehingga nanti diambil maju atau tidak, yaitu tergantung dari Kaisang itu sendiri. Oke, Kang, tapi kan kita tahu sorotan semua menuju ke Kaisang, kritik juga menuju ke sana. Apakah Anda melihat dengan banyaknya kritik, sorotan itu, Kaisang akan tetap mengambil kesempatan itu nggak untuk maju di Pilkada? Ya sebenarnya kan di Indonesia ini kan, mohon maaf ya kalau kita bicara soal moralitas, soal etika, soal kritikan, ya banyak juga yang kritik jalan, tapi berlalu juga kritikan itu. Ya saya melihat peluang itu ya bisa digunakan kalau misalkan dorongan kekuasaan itu bisa memenangkan Kaisang. Jadi akan melihat dulu deal-deal politik, misalkan deal Pak Jokowi dengan Pak Prabowo seperti apa. Karena ketika pilkada dilaksanakan di 27 November itu kan presidennya sudah beralih, sudah berganti kepada Pak Prabowo. Oleh karena kekuatan pendulum kekuasaan itu ada di Pak Prabowo. Ya tentu ada deal-deal ya, kesepakatan misalkan Pak Jokowi menitipkan Kaisang kepada Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo-nya misalkan menyetujui, ya bisa jadi Kaisang itu maju. Karena ketika maju maka memastikan untuk menang. Karena kalau tumbang itu kan menjadi harga diri juga bagi Pak Jokowi, Kaisang tentu bagi pemerintahan yang baru tersebut. Oke, Kang, kita kan melihat nama-nama yang masuk bursa di Pilgub Jakarta, ada Anies Baswedan, sempat ada Ahok juga, sekarang ada Andika Perkasa. Kalau melihat elektabilitas Kaisang, mampukah Kaisang bertarung di Pilgub Jakarta, Kang? Ya kalau dilihat dari sisi elektabilitas kan kecil ya, belum muncul. Kalau yang tinggi itu kan di daerah lain, di wilayah lain. Tapi kalau DKJ kan tidak. Di DKJ itu saya melihat ya yang paling tinggi tetap Anies. Lalu ada beberapa survei antara Ahok dan Ridwan Kamil gitu. Kaisang itu ya katakanlah kalau muncul pun angkanya kecil. Artinya kalau kita bicara DKJ, daerah khusus Jakarta yang menjadi pusat dari segala pusat kebijakan hari ini di Indonesia, maka ya tadi ya kembali kepada elektabilitas agak sulit. Tetapi sekali lagi ya elektabilitas itu sangat penting dan menjadi ketika mereka tinggi elektabilitasnya potensi menangnya tinggi. Tetapi jangan lupa dorongan kekuasaan, dorongan pemerintah itu juga menjadi kekuatan tersendiri dalam konteks untuk bisa memenangkan kandidat yang diusung oleh kubu pemerintah itu. Jadi ya bagaimanapun standarnya ada banyak ya, ada variabelnya banyak, faktornya banyak. Salah satunya elektabilitas, belum lagi nanti popularitasnya, belum lagi isi tasnya, belum lagi akseptabilitasnya. Oleh karena itu hal-hal itu harus diuji ya, diuji bagi Kaisang seberapa tinggi popularitas, seberapa tinggi elektabilitas, seberapa banyak uangnya, lalu seberapa besar akseptabilitas penerimaan dari partai maupun warga Jakarta, itu harus diuji
kepada sosok Kaisang ketika ingin melawan kandidat katakanlah yang lebih tinggi elektabilitasnya. Nah, tapi kan tentu tidak bisa dipungkiri nama Kaisang lekat sekali dengan nama Pak Jokowi. Apakah Jokowi Effect akan bisa membantu Kaisang untuk bertarung nantinya di Pilgub Jakarta? Ya, seperti yang saya katakan ketika Gibran maju sebagai dulu ya cawapres, itu kan penjelmaan ya Jokowi Gibran itu. Nah, hari ini juga Kaisang penjelmaan daripada Jokowi. Suka tidak suka seperti itu. Apakah ada Jokowi Effect? Saya sih melihat begini, Jokowi Effect itu akan berlaku ketika ada komunikasi, ada deal politik dengan pemerintahan yang baru, dengan Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo-nya tidak mendukung Kaisang ya nggak bisa. Ya hilang juga Jokowi Effect itu. Tetapi kalau Pak Prabowo-nya misalkan deal dengan Pak Jokowi membantu Kaisang untuk bisa menang, ya disitulah Jokowi Effect masih ada. Jadi Jokowi Effect itu dilihat dari kekuatan politik. Ketika kekuatan politik itu tidak ada di tangan Pak Jokowi, ada di tangan Pak Prabowo, maka Jokowi Effect itu bisa berlaku ketika ada komunikasi, ada kesepakatan dengan Pak Prabowo. Tetapi kalau tidak ada, misalkan Pak Prabowo-nya mendukung yang lain, ya sulit untuk bisa menang begitu. Tapi kan kalau kita lihat kedekatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi cukup dekat, apalagi Pak Prabowo juga sering memuji-muji Pak Jokowi. Memang arahnya kemana Pak Prabowo? Ada kemungkinan tidak mendukung Kaisang kah? Ya, saya sih melihat mendukung. Saya melihat mendukung. Contoh ya di Sumatera Utara itu Pak Prabowo mendukung Bobi. Kenapa Bobi masuk Gerindra? Itu artinya ada kesepakatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo untuk mendukung menantunya. Sama ketika di DKJ nanti misalkan Kaisang itu didorong, misalkan maju ya disepakati oleh koalisi partai, ya kemungkinan besar sudah deal, sudah ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan saya melihat itu bagian daripada frekuensi politik yang sama antara Prabowo dengan Pak Jokowi, ya saling mendukung kemenangan lah. Ibaratnya Pak Jokowi punya jasa kepada Pak Prabowo pun ya tentu ingin membalas jasa itu, misalkan dengan memenangkan Kaisang, Bobi begitu. Nah, Kang, kalau kita melihat kan artinya modalnya Kaisang cukup besar ya, ada Jokowi Effect, kemudian juga Pak Prabowo kayaknya akan mendukung Kaisang di Pilgub Jakarta. Kalau Anda melihatnya, ini akan seberapa berpengaruh untuk peta politik di Pilkada nanti kalau misalnya Kaisang memang maju kemudian? Ya, kalau Kaisang maju ini tentu kalau saya bukan melihat Kaisangnya, tapi melihat di situ ada Pak Jokowinya, di situ lah ada lihat Pak Prabowo-nya, di situ lihat ada kekuasaannya, di situ lihat ada kubu pemerintahnya itu. Itu yang membuat sumber daya kekuatan yang membuat Kaisang menjadi kuat. Itu yang sebenarnya kalau kita analisa lebih dalam gitu ya, dalam konteks politik belakang layar ya, politik belakang panggung, itu ya siapa yang didorong oleh kekuasaan ya itu kuat, walaupun katakanlah di awal dianggap biasa, dianggap lemah, walaupun misalkan nanti yang menjadi lawan adalah Anies, karena faktor kekuasaan itu menjadi sangat kuat ketika sudah ada dalam konteks dorongan politik bagi seseorang. Hanya kekuatan itukah yang menjadi modal atau misalnya kan partai politik juga sekarang kayaknya ngasih sinyal oke lah untuk kita majuin Kaisang di Pilgub Jakarta. Apakah ada faktor lain juga Kang Ujang yang menjadi pertimbangan parpol? Kayaknya oke nih Kaisang maju, padahal kan elektabilitasnya belum kuat sebenarnya. Ya tadi partai-partai politik itu sudah matang ya, sudah mengukur. Kalau dorongan kekuasaan ada, kalau dorongan presiden ada, ya potensi menangnya ada. Oke. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kunci dari partai-partai politik kenapa seandainya nanti mendukung Kaisang. Oke. Untuk menguatkan posisi Kaisang misalnya di Pilgub Jakarta, dia harus mendampingi siapa atau berduet dengan siapa? Ya tentu itu pembicaraan yang sifatnya masih belum tahu ya, masih dinamis ya, tergantung deal-deal antara tadi di koalisi Indonesia Maju ya, kubu pemerintah itu. Tentu ya semua nanti partai tentu mendorong kadernya untuk maju misalkan mendampingi Kaisang. Saya belum tahu siapa yang nanti akan didorong. Yang jelas tentu ada kompromi-kompromi politik ya di antara partai koalisi Indonesia Maju seandainya Kaisang memang betul-betul maju dari kubu pemerintah. Oke, baik. Terima kasih banyak pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Kang Ujang Komarudin sudah berbagi di Rumah Pemilu. Terima kasih Kang, sehat selalu.